Semua juga butuh selamat. Bohong kalau nggak butuh apa. Sekarang kalau misalkan terjadi, kan Bosa udah pernah bilang di 2024 kemarin ya, di podcastnya pun masih ada. 2025 ini kita simak. Kalau 2025 ini makin meluas perang ya, maka hati-hati di 2027. Sedang kita kayak di Iran lagi reporter ya, total dibom kan. Sekarang kita misalkan lagi seperti ini, rudal masuk coba. Misalkan rudal masuk, kita lari juga percuma. Mau ngumpet juga percuma gitu. Mau lari juga baru berapa meter tetap kena karena jangkauannya kan luas. Seperti itu, apalagi yang sifatnya nuklir. Mau tidak mau berarti kita tuh melawan rudal itu, badan kita itu. Nenek moyang kita. Dulu itu tradisi mereka itu bisa sampai kuat, ya bisa sampai selamat, sampai Belanda tuh pusing tuh. Jadi untuk membunuh itu susah gitu, di apa-apain juga masih hidup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Sahabat PDM dimanapun berada, kali ini saya bersama Ustaz Ridwan Basa akan mengupas tentang fenomena yang terjadi di beberapa negara. Apakah ini tanda perang dunia ketiga atau perang dunia akhir zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la haula wala quwata illa billah, wa ma'ad. Para sahabatku sekalian, pesan di balik misteri dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kenikmatan dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga tetap di acara kami dalam rangka untuk mengangkat bergairah ibadah kita, untuk mengangkat derajat ketakwaan kita, dan kita belajar untuk selalu mengingat Allah secara per detik. Dan juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Berikut kepada keluarga beliau, kepada para kerabat-kerabatnya, para sahabat-sahabatnya, tak lupa kepada para tabiin dan guru-guru kita, Mang Agus ya, para alim ulama yang mana tuh setelah mengajarkan Islam kepada kita hingga kita bisa paham mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Dan berikut tema kali ini kita akan mengupas tentang apa yang harus kita perbuat bila mana perang akhir zaman ini terjadi. Gitu ya. Nah, apa yang harus kita perbuat, sedangkan itu dibilang oleh Rasulullah adalah perang yang dahsyat. Oke, baik para sahabat sekalian, pertama yang akan saya sampaikan, semoga para sahabatku dimanapun berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dulu itu pernah berkumpul, bahwasanya Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, dan Rasulullah mengatakan seperti ini ke para sahabat itu, ke Sayyidina Ali. Wahai Ali, tinggian mana derajatnya keimanan pada zamanku sekarang dengan zaman umatku di akhir zaman. Kata Sayyidina Ali, derajat keimanan di zaman kita sekarang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, salah. Derajat keimanan yang paling tinggi justru adalah umatku di akhir zaman. Nah, kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah? Mereka itu bisa beriman, sedangkan mereka tidak mengenalku, tidak kenal wajahku, kata Rasulullah. Tapi dia bisa beriman. Nah, kalau zaman kita sekarang, para sahabat dan juga jamaah yang lain, dia bisa beriman karena dia hidup denganku,
akunya ada gitu, kata Rasulullah itu. Dan itu memang logika masuk kan. Sekarang kita juga nggak kenal dengan Rasulullah kan, nggak kenal. Cuman hanya dari alim ulama kita turut mutawatir loh dari dulu ke guru sampai ke kita. Akhirnya kita bisa beriman. Itu berarti itu menunjukkan kepada umat di akhir zaman. Kemudian dan di akhir zaman itu ujiannya pun sangat besar. Dia akan melanda kepada umat-umatku. Dan yang paling parah itu adalah dosa riba. Kata Rasulullah itu. Riba itu akan merajalela, bahkan menjadi sebuah ladang bisnis kalau bahasa kita ya. Jadi makmur. Bahkan umat-umatku kena. Di zaman akhir zaman itu umat-umatku kena. Nah kalau sekarang kita pakai logika juga, memang kesana sini sudah banyak yang ribanya itu. Nah berikut tentang perang akhir zaman. Kata Rasulullah, perang akhir zaman itu perang yang dahsyat yang tidak pernah terjadi pada zaman Nabi. Dia akan terjadi pada zaman akhir atau di akhir zaman. Sedahsyat apa perang itu ya Rasulullah? Perangnya itu tidak seperti kita gitu. Zaman sekarang itu kan ada Rasulullah kan pakai tombak, panah, pedang. Jadi kalau misalkan kita dipanah bisa ditangkis pakai pedang. Tapi akhir zaman itu perang yang dahsyat, yang bisa sekali serangan tuh kalau zaman dulu mah sekali memanah itu bisa tertancap 10 orang gitu misalnya kalau dijejerin. Kalau itu bisa menghabiskan ratusan orang meninggal atau puluhan orang meninggal. Nah dengan adanya sejarah yang Rasulullah mengatakan di akhir zaman ini perang yang dahsyat itu, kita gabungkan dengan perang dunia ketiga. Masuknya ke fase perang dunia ketiga karena yang sebelumnya namanya kan perang dunia kedua. Nah, apakah perang dunia ketiga ini berhubungan dengan yang namanya perang akhir zaman? Kalau secara logika berhubungan. Karena kedahsyatan perang akhir zaman itu kita nggak berhadapan dengan orang. Kalau zaman dulu kan berhadapan, gitu ya. Kalau ini orangnya di mana, cuman yang datang ke kita itu, yaitu rudal sama nuklir yang sekali ngebom itu bisa berapa kota gitu ya, dengan hulu ledak yang tinggi bisa tontonan itu udah wah tinggi lah gitu seperti itu. Kita masukin logika ya, berarti dulu waktu zaman dulu perang berhadapan dengan orangnya. Dan menangkis serangan dari anak panahnya, gitu ya, dari anak panahnya yang bisa dihitung mungkin 1 orang, 2 orang yang bisa kenanya, atau menangkis zaman perang kedua peluru, berarti kalau kena gugur, kalau nggak kena selamat. Cuman ada, dan ini nggak bisa dihilangkan dari sejarah. Ini memang di tanah Indonesia. Di tanah Indonesia itu sampai dibilang kalau tidak salah ya bahasa mereka itu mengatakan Westjapapul Magic. Karena waktu perang dunia kedua itu di Indonesia itu senjatanya bambu runcing di kita itu. Ini bercerita Indonesia ya. Yang bikin sampai sekarang itu sejarah itu mencatat orang Indonesia tidak bisa dihilangkan. Dia bisa menang cuma senjata bambu runcing. Melawan dengan senjata yang sudah canggih. Kalau dulu zaman dulu Belanda meriam, terus senjata kok bisa menang? Nah berarti di sini ada di balik rahasia. Makanya negara kita emang negara yang unik, negara yang unik gitu. Jadi ini aja perang Iran-Irak ada yang netizen bilang kayak di game katanya, nonton sambil ngopi ya. Nah kita mau nonton game, jadi kayak dianggapnya gimana kayak dulu di Sarinah kan, orang-orang lagi ada kejahatan, orang pada ngumpet, dia mah dagang-dagangan. Memang unik dibilangnya, itu menurut mereka. Tapi emang di kita emang sudah biasa ya, kalau ada keributan pingin taunya tinggi. Nah, kita kembali ke perang akhir zaman. Dulu berarti kita berhadapan dengan granat. Yang uniknya memang di antara tentara kita tuh, ada yang tidak mempan dibacok, ditembak itu. Karena mungkin zaman dulu tuh udah nggak berpikir apa-apa, keyakinan kita tuh ya Allah itu Maha Kuasa,
Kalau ada amalan apa, main tapa aja karena jurusnya itu harus selamat gimana caranya gitu. Jadi zaman dulu tuh apalagi makanan juga kurang, daripada kurang hanya pada puasa zaman dulu tuh. Nah kalau sekarang kan dipupuk. Ya, makanya kalau tentara zaman dulu karena keadaannya juga masalah ekonomi semrawut kali ya. Kadang makan enggak, makan juga mungkin ketela, singkong kayak seperti itulah. Makan nasi itu mungkin hanya orang kelas menengah zaman dulu itu. Yang di bawah mah asal masuk aja, maka dimanfaatkannya itu dengan berzikir, mendekatkan diri, mendalami amalan, karena butuh selamat. Semua juga butuh selamat, bohong kalau nggak butuh tuh. Apalah sekarang kalau misalkan terjadi, kan Pak Ustadz udah pernah bilang di 2024 kemarin ya, di podcastnya pun masih ada. 2025 ini kita simak. Kalau 2025 ini makin meluas perang ya, maka hati-hati di 2027. Berarti kalau 2025 ini makin meluas, itu tandanya kenapa saya bisa bilang seperti itu. Itu bukan diteropong, Agus. Disangkanya itu pusat bisa meneropong. Padahal itu menjajaki dengan sifatnya karakter manusia. Menggunakan Al-Quran. Kalau sudah terjadi berarti meluas, berarti di situ hawa nafsunya naik. Hawa nafsu ingin menguasai, yang satu ingin membela diri, yang satu ingin membela diri, ada yang menggunakan kelicikan dan merasa benar semuanya, membawa keyakinan masing-masing, makin naik, makin meluas. Tidak ada yang mau ngalah, selesai udah. 2027 meledak. Seperti itu. Nah sekarang kembalilah kepada kita semuanya para sahabat pesan di balik misteri dan juga seluruh warga negara Indonesia dari timur ke barat ya, dari Sabang sampai Merauke menurut ya. Lebih baik kalau saya sarankan kita kembali ke tradisi orang tua kita terdahulu. Gitu ya, kalau misalkan ini benar-benar terjadi, kita menggunakan logika dulu. Sedang kita kayak di Iran lagi reporter ya, tahu-tahu dibom kan. Sekarang kita misalkan lagi seperti ini, rudal masuk coba. Misalkan rudal masuk, kita lari juga percuma. Mau ngumpet juga percuma gitu. Mau lari juga baru berapa meter tetap kena karena jangkauannya kan luas. Seperti itu, apalagi yang sifatnya nuklir. Mau tidak mau berarti kita tuh melawan rudal itu, badan kita itu. Berarti badan PS rudal, kuatan mana? Kalau nggak kuat ya lepas kepala, jeger lepas tangan, hancur. Nah, syahid pasti syahid kalau membela kebenaran mah. Kalau karena Allah pasti syahid. Nah, cuman ada keunikan yang harus kita gali dari nenek moyang kita. Gitu. Dulu itu tradisi mereka itu bisa sampai kuat, ya bisa sampai selamat, sampai Belanda tuh pusing tuh. Jadi untuk membunuh itu susah gitu, di apa-apain juga masih hidup aja tuh. Di apa-apain. Makanya kan bingung gitu. Nah sekarang bayangkan ya kalau misalkan di rudal hidup, di bom nuklir, misalkan ya gitu, yang asap racunnya malah disedot-sedotin misalkan ya. Orang beralih ini malah disisep-isepin gitu. Misalkan, bingung nggak kira-kira orang? Apakah bisa seperti itu? Kalau keyakinan orang tua dulu itu karena tinggi keyakinan sama Allah, nggak ada yang mustahil. Jadi mereka malah diaduin sekalian seperti itu. Oleh karena itu kita lihat di kitab sosial Al-Quran, itu di surah Al-Anfal ayat 45. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan. Idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha dzikran katsira la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, bila mana kamu bertemu dengan pasukan musuh. Nah, musuh ini kan membahayakan. Namanya musuh itu pasti membunuh, menyiksa, meracuni dan lain-lain. Nah, Allah di situ ngasih tahu, orang-orang beriman, bila mana kamu bertemu dengan pasukan musuh, fasbutu wadhkurullaha dzikran katsira. Berteguh hatilah kamu dan panggil nama aku sebanyak-banyaknya. Orang tua kita dulu tuh begitu. Dia berteguh hati, manggil, zikir kolbu, maka teriakannya itu sampai bawa bam sendiri. Allahu Akbar, itu bisa melumpuhkan 20 orang.
zaman dulu itu. Karena hatinya yakin dan menyebut nama Allah. Ya itu per detik. Makanya kuncinya zikir qalbu, kenapa Pak Ustadz beramanah itu per detik. Jadi ibadah per detik. Jangan berbuat dosa per detik. Jadi di situ mengandung unsur yang harus berpikir dengan jernih. Kenapa Pak Ustadz bilang seperti itu? Itu kan pas butuh wadkurullaha zikran katsira la'alakum tuflihun, agar kamu menang, kata Allah itu. Agar kamu jadi orang yang beruntung. Nah sekarang kembali, kita pingin menang, kita pingin beruntung, kita kembali lagi ke zaman dulu. Kita ambil tradisi Rasulullah dari zaman dulu apa? Zikir qalbu per detik, teriakannya itu akan bisa menggentarkan musuh. Gitu. Kenapa dibalik harus per detik? Kita lari ke surah Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Gitu kan? Fadkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ini yang mengatakan ini, itu Sang Pencipta. Mereka juga bisa bikin nuklir, bisa bikin rudal. Itu nggak mungkin terjadi rudal tanpa ada petunjuk dari Allah, tuh nggak mungkin. Nah di agama kita seperti itu. Makanya ada hidayah tuh akliyah itu. Bisa terjadi begini. Itu semua atas petunjuk. Nah, sekarang yang ngasih petunjuk itu ngasih tahu juga. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Itulah makanya makna Ustadz per detik. Semua akan diurus sama Allah itu. Gitu. Maka kita budayakan ini. Ya, baik bila perlu para netizen, sebarkan aja. Sebarkan aja, nggak usah dikit-dikit uang, pingin upah, sebarkan aja ke seluruh masyarakat Indonesia yang muslim, supaya mau manggil Allah dalam hatinya. Jadi kan 1 detik ibadah, jangan berbuat dosa, meskipun 1 detik keuntungannya nanti rasakan saya sendiri. Karena Pak Ustadz sendiri bukan sembarangan bicara, karena pelaku. Pernah guncang seperti apa, alhamdulillah sampai saat ini pun berhasil, alhamdulillah. Cuman kuncinya memang per detik seperti itu. Fadkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada. Coba kalau ingatnya per detik bagus. Muslah di mana dosa itu masuknya? Washkuruli, dan jangan banyak mengeluh. Kita masih hidup sehat, alhamdulillah. Mata masih melihat, alhamdulillah. Jangan uang mulu. Dikasih miskin langsung mengeluh, padahal masih pada sehat tuh. Tinggal terus aja bersabar, lipat gandakan sabar itu, jangan menyerah dan koreksi diri kita sendiri. Karena kesalahan orang itu bisa berhasil atau enggak, itu dari akhlak sendiri. Semua itu dari akhlak. Allah tuh nggak bakalan menganiaya kita. Yang menganiaya itu kita sendiri. Makanya perbedaan kita dengan malaikat nih. Kalau malaikat itu dia melakukan sesuatu atas perintah Allah. Kalau Allah belum memerintah mah enggak dia. Jadi kalau kata Allah A, baru. Kata Allah B, baru. Nah kalau ke kita, Allah itu gimana kitanya? Dikasih nih, sholat nih Rasulullah, nih sholat seperti ini. Nih yang baik-baik seperti ini. Terserah. Mau patuh atau enggak, terserah. Makanya di Al-Quran ada surga, ada neraka. Nih yang patuh seperti ini. Orang yang bersyukur, la'ing sakartum la'azidanakum, aku akan tambahkan. Nikmatnya itu. Wala'ing kafartum inna azabil lasyadid. Tapi kalau orang itu kafir, tunggu azabnya. Kan gitu. Jadi makanya itu terserah ke kitanya. Allah itu. Mau menurut, mau siapa yang patuh menurut, ya akan beruntung. Nah kita tinggal kembali ke kita, mau beruntung apa enggak. Gitu, iya, mau pilih yang mana. Mau beruntung apa enggak gitu. Ada di tangan kita sendiri. Mau beruntung tapi niatnya itu bukannya masih meleset, bukan karena ridho Allah. Melakukan satunya hanya karena uang. Apapun kejar karena uang. Tanya aja yang ngejar-ngejar duit dapat nggak duit itu? Mana-mana, wah ini sekian. Tanya aja yang suka bisnis samurai. Garis besarnya itu nguber-nguber dapat nggak itu? Karena kalau yang ngejar dunia itu pasti yang ada itu ngejauh. Paling yang berhasil satu lah gitu dari jutaan orang itu. Pokoknya orang yang selalu mengejar duniawi itu sama dengan kita masuk ke tempat yang gelap. Kita mencari keuntungan di tempat yang gelap itu sulit. Kelihatan juga enggak gitu. Tapi kalau kita mencari ridho Allah, masuk ke tempat yang terang sama orang kelihatan gitu. Kalau udah kelihatan, datang orang itu juga. Menyapa, bisa ngajak ngobrol, bisa ngajak ngopi.
Makanya ada teknik cara melumpuhkan orang dengan teknik ilmu yang tidak diridhoi Allah seperti tanah kuburan. Dilemparkan ke warung yang tidak disukainya. Itu gelap. Jadi orang itu melihat ya gelap aja. Kayak nggak ada warung gitu. Kayak nggak ada warung, gelap aja hawanya. Nah, seperti itu karena dunia tuh seperti itu, kayak kita masuk ke tempat gelap, mencari sesuatu di tempat gelap nggak mungkin bisa. Seperti itu nggak mungkin bisa. Nah, jadi kesimpulannya adalah bila mana ini meluas dan terjadi, naudzubillah min dzalik ya, sampai terjadi, kita kan negara non blok ya, beda gitu. Nanti negara A, negara B, negara dia jadi dua kubu. Kubu dari Palestina, kubu dari Israel, dengan pendukungnya dan dengan pendukung. Jadi dordar di sini. Nah, berarti mau tidak mau takdir akhir zaman yang dikatakan oleh Rasulullah ternyata terjadi pada zaman kita. Gitu. Pada zaman kita sekarang ini. Nah, oleh karena itu sudah diamanahkan dari dulu. Kalau bila mana itu terjadi, maka mendekat kepada Allah itu. Karena itu benteng yang sesungguhnya. Insya Allah akan selamat. Kalau Allah udah bilang kun, selamat mau diapain juga. Nggak ada yang mustahil kata Allah. Kan keyakinan kita orang Indonesia itu cuma satu, Sang Pencipta itu maha kuat, maha kuasa atas segala sesuatu. Mau rudal, mau nuklir, telan aja. Kan gitu kalau orang kita udah nggak mikir. Hidup atau mati syahid. Kan gitu dari zaman dulu. Merdeka atau mati syahid. Itu orang-orang tua kita dulu. Jadi nggak ada rasa takut. Mau diancam kayak gimana gitu orang-orang kita ya. Jadi sekarang ngelihat begitu malah pada nonton kan kayak nonton game katanya. Ada-ada aja ya orang kita itu memang kayak nonton game. Nah seperti itu. Oke, ada pertanyaan Pak Agus? Sebelum dilanjutin, Pak, kita minum dulu. Ya. Gimana? Barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah. Ada nih Pak Ustadz. Mungkinkah gitu negara kita akan berdampak terjadi peperangan itu tadi nanti? Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, ini dilacak secara pakai Al-Quran ya. Gitu. Saya nyimak ya, saya menyimak aja. Ini kok korupsi ini makin menjadi-jadi. Berarti dia nggak takut sama Allah. Berarti selama ini dia bekerja itu bukan betul-betul untuk masyarakatnya, tapi hanya untuk memperkaya diri bisa jadi. Ini satu. Yang kedua, tingkat riba ini ranking pertama di dunia ini. Dan kemungkinan besar Indonesia itu guncangnya di dalam, bukan di luar. Kalau misalkan setelah guncang di dalam, nah, bisa jadi nanti selanjutnya, karena mereka itu sudah tahu tadi bahwa kita itu nggak bisa diajak ribut tuh karena terkenal dengan perang gerilyanya. Jadi kalau gitu tentara kita tuh bisa nyusup Mas Agus. Jadi kalau misalkan ini nyerang nih, jadi bukan diam di sini, dimasukin negaranya itu menjadi masyarakat, bisa diambil, bisa dicomot itu presidennya itu. Jadi tekniknya kita tuh memang tinggi. Makanya kalau diajak perang mereka pada kalau menurut inian saya ya gitu ya, dari batin saya. Jadi dari dulu memang tentara Indonesia itu ahli dalam bidang gerilya. Walaupun dia nyerang nuklir, misalkan, walaupun dia bisa nyusup. Dan itu rahasia, nggak bisa diketahui sama apapun. Jadi malah didatengin, tempatnya itu datengin. Mungkin gak sih terjadi perang yang nyata gitu, maksudnya kita bakal ya itu gitu. Ya itu kalau misalkan siapa yang pengen perang kan gitu. Kalau misalkan terjadi seperti itu, pasti itu yang akan terjadi. Jadi nyusup. Kalau misalkan kita itu pasti ada yang naudzubillah min dzalik lah. Janganlah. Itu naudzubillah min dzalik. Kita tetap gemah ripah logis, tapi ya tidak jadi kemungkinan ya kalau semuanya
kalau menurut saya dia akan guncang di dalam. Makanya Pak Soekarno kan pernah bilang seperti itu, akan guncang. Tapi sekarang pun berasa memang. Berasa sekarang juga. Kan beda kan? Iya. Zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi dikhawatirkan tuh memang, oleh karena itu saya menyampaikan itu, mendingan sebarkan ini. Mendingan kita kembali ke jalan Allah, jadikan satu detik jadi ibadah, dan juga jangan berbuat dosa meskipun sedetik. Itu keindahan hidup tuh. Hidup yang aman, tentram, nggak dikejar-kejar. Karena kita nyarinya yang halal. Nah kalau hak orang diambil pasti dikejar-kejar sama polisi, mentah ditangkap nanti itu. Kan mana bisa tenang hidup. Mendingan yang tenang, nyaman, ngopi, mau ngopi bareng, mau di gunung, mau apa, aman. Tapi kalau kita berbuat kesalahan, itu melanggar undang-undang, pasti diuber. Bagaimanapun juga. Makanya nyari yang aman-aman aja. Satu, aman di diri kita, nyaman di bawahnya, dan aman di hadapan Allah. Semuanya pasti baik-baik aja. Gitu. Makanya saya tidak bisa panjang untuk memberikan nasihat, cuma sedikit aja. Kembali ke jalan Allah, pegang tali Allah yang sekuat-kuatnya kalau betul ingin selamat. Itu karena keselamatan itu butuh. Itu butuh keselamatan. Di dunia kita butuh selamat, di alam kubur apalagi ya, di alam akhirat pun seperti itu. Itulah Mas Agus. Jadi mulai sekarang para netizen juga, ya bagi yang yakin sama Allah, percaya dengan kekuasaan Allah, silahkan panggil namanya. Itu ya, fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfur. Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan sekali-kali kamu ingkar janji. Maka kalau kesimpulannya, misalkan Mang Agus begini, udah Mang Agus mah gak usah banyak pikiran, urus aja Al-Fatihahnya. Dah per detik jadi ibadah. Jangan berbuat dosa. Selain itu udah urusanku, kata Allah. Seperti itu. Diurus agama, urus diri kita, sebarkan yang baik-baik, watawassabil. Selanjutnya udah urusan Allah. Kita berusaha yang nani-nani, yang udah. Selanjutnya pasti Allah kasih makan. Allah nggak bakalan pasti dikasih makan, kasih minum. Sekarang juga kita mau binatang juga dikasih makan. Ini aja minum memang dari siapa? Yang ngurus kita tiap hari juga Allah kok. Pasti akan dikasih. Kasih keselamatan, aman, tentram, damai, sejahtera. Terima Agus. Iya. Sahabat PDM, mungkin kita telah banyak mendengar penjelasan yang telah dikupas oleh Ustadz kita. Jadikan diri kita selalu mendekat kepada Allah, dan jangan lupa untuk selalu like, share, komen, serta subscribe-nya di YouTube podcast kami. Ingat, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Saya bersama tim mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.